Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, karena kita sudah mau zuhur, tanpa mengurangi rasa hormat, rasa takzim saya tidak akan mengulangi mukadimah lagi. Itu yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh pengurus dan warga Perserikatan Muhammadiyah Indonesia. Saya ingin menyambung yang disampaikan Bapak tadi. Ini khususnya concern kita, kekhawatiran kita terhadap anak-anak kita, generasi muda kita, yang mereka lahir dan tumbuh besar di era digitalisasi, di era internet, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan, saat ini 216 juta penduduk Indonesia, artinya 79%. Itu angka mungkin 1 tahun yang lalu. Ini demikian bertambah. Seluruhnya mengakses internet, termasuk saya yakin Bapak Ibu sekalian, melalui WhatsApp, mungkin belanja online, sosial media dan segala macam. Setiap harinya 7 jam 42 menit. Jadi kata Bapak tadi, itu sampai-sampai ada sedikit bercanda. Orang Indonesia sekarang kalau bangun tidur wajahnya bercahaya karena langsung buka HP. Bapak Ibu sekalian, bagaimana lagi dengan anak-anak kita? Anak saya itu yang nomor 3, umurnya 1 tahun 3 bulan. Kalau lihat monitor, lihat TV itu ingin disentuh. Sudah paham bahwa ini adalah perangkat digital. Ya. Ini anak-anak kita bayangkan 5-10 tahun lagi. Nah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur atas kemajuan digitalisasi, membantu kita ya, melewati pandemi. Sekolah bisa lewat Zoom, lewat online dan segala macam. Tapi di sisi lain ada yang belum kita pikirkan, ada yang belum kita diskusikan, belum kita obrolkan. Di satu sisi kita lihat konten-konten yang masuk lewat internet, lewat sosial media, lewat WhatsApp, Instagram, TikTok dan segala macam itu belum ada yang mengatur di Indonesia. Belum ada yang bilang ini boleh, ini tidak. Sehingga kita lihat sekarang, ini data tahun 2017, apalagi sekarang. Data itu menemukan bahwa anak Indonesia terpapar pornografi 90% di saat usia 11 tahun. Terpapar pornografi, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, pornografi itu secara saintifik, secara ilmu pengetahuan itu merusak otak. Benar-benar merusak otak. Bayangkan bagaimana generasi kita, generasi muda Indonesia kalau terpapar pornografi 90% mulai saat umur 11 tahun. Apa jadinya negara kita ini ke depan? Belum lagi konten-konten LGBT, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, dan segala macam. Yang di negara barat sana mungkin diperbolehkan, tapi karena masuk lewat pintu internet, pintu sosial media, pintu berbagai macam kanal itu karena tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengasih tahu ini boleh, ini tidak, dianggap itu norma yang baru saja, boleh-boleh saja. Kehidupan yang modern. Betul Bapak Ibu? Ini yang kita hadapi sekarang. Belum lagi konten negatif, konten yang flexing istilahnya. Ada adik-adik di sini tadi MTS pasti tahu istilah flexing. Pamer yang belum tentu dia punya, supaya eksis di dunia internet, supaya tidak kalah dengan kawan sekolahnya. Ya, pinjam ini, pinjam itu, backgroundnya, rumahnya siapa, mobilnya siapa, dan segala macam. Ya, jadi kehidupan digital kita, kehidupan di dunia digital kita yang 7 jam 42 menit tadi, terutama anak-anak kita, itu seperti kehidupan tanpa norma, tanpa landasan nilai moral dan etika, tanpa landasan Qur'ani dan juga sunnah. Itu satu hal yang harus kita antisipasi Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa ternyata dunia digital itu juga ada jalan-jalan rayanya, infrastruktur internetnya itu menyambung dari mana ke mana. Ada pusat-pusat data. Ternyata sebagian besar itu bukan dimiliki oleh bangsa Indonesia, tapi dimiliki oleh bangsa China.
Mereka punya jalur-jalur internet ribuan kilometer melintasi Indonesia. Aplikasi-aplikasi dari China, TikTok dan segala macam, HP-HP China yang merajai pasar Indonesia, ya, itu terbukti oleh penelitian di Universitas Edinburgh di Skotlandia sana, itu terbukti mencuri data kita semua, mengirimkan kembali ke China. Padahal saat ini dengan kemajuan komputasi, kemajuan ilmu pengetahuan yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, data kita semua itu bisa digunakan sehingga bisa paham betul setiap detail A sampai Z-nya Bapak Ibu dan anak-anak kita semua. Mereka hari ini di mana, pakai baju apa, suka makan apa, dan segala macam. Kalau bangsa lain kemudian tahu seluk-beluk kita, tahu A sampai Z kita, sesungguhnya kita ini bangsa yang terjajah atau bangsa yang merdeka, Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu yang harus kita antisipasi, ya. Jadi ini China sudah berjalan lewat berbagai macam proyek, namanya jalur sutra digital, dan perusahaan-perusahaan swastanya mengembangkan ribuan kilometer jaringan internet, tower-tower BTS, juga aplikasi-aplikasi TikTok itu juga ditemukan. TikTok yang kita akses itu sudah diblokir di beberapa negara karena ternyata TikTok mencuri data juga. Jadi insya Allah ini belum terlambat. Cara yang paling efektif tentu melalui jalur pemerintahan. Juga yang kedua, sebagaimana disampaikan Bapak tadi, lewat jalur legislatif, DPR RI bersama pemerintah membuat aturan besar yang mengatur undang-undang, ya, regulasi untuk kedaulatan digital, kehidupan digital di Indonesia yang santun, yang beradab, ya, kita yang berbasis, singkatnya berbasis Quran dan Sunnah. Yang kedua, tentu insya Allah kita bisa memulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari anak-anak kita terutama, ya. Itu kita ingatkan, ya, agar menggunakan internet dan segala macam itu dengan lebih penuh kesadaran, santun, tidak asal-asalan semua diakses. Sekali lagi, pornografi, LGBT dan segala macam tadi itu bisa masuk lewat berbagai macam pintu, website, game, ya, permainan online, ya, dan segala macam itu ada di tengah-tengah kita, terutama anak-anak kita. Dan insya Allah Bapak Ibu, ini kita dengan beberapa kelompok, ya, teman di Jakarta maupun Yogyakarta, dan insya Allah juga nanti kemarin di Bukit Tinggi, ya, itu akan membuat gerakan tidak harus menunggu pemerintah, ya, tidak harus menunggu orang lain. Kita akan membuat gerakan bagaimana kita membuat aplikasi, ya, membuat servis-servis atau platform digital WhatsApp versi Indonesia umpamanya. Bapak Ibu pakai WhatsApp? Hampir semua pakai. Ingat Bapak Ibu, itu data bisa dibaca semua oleh orang yang punya, ya, yang punya bukan orang Indonesia. Nanti TikTok versi Indonesia dan segala macam yang itu sesuai kebutuhan dan adab ketimuran Indonesia yang adiluhung, yang tinggi, insya Allah. Jadi 5 menit, 6 menit karena sudah mau zuhur. Bapak Ibu, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Minimal kita semua mulai dari rumah, dari keluarga, kita ajak anak-anak kita terutama untuk menggunakan dunia digital itu dengan cara yang beradab, kesadaran, dan penuh kesantunan. Kira demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.